Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lisna, masih di channel saya yang membahas tentang penyakit GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis. Nah, di channel kali ini saya bakalan membahas apa itu GERD, apa itu anxiety, dan apa itu psikosomatis. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa tonton sampai habis ya, jangan di skip. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar kita dapat keberkahan masing-masing. Nah, GERD itu gastroesophageal reflux ya, yang artinya asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah, apa aja sih yang aku rasain setiap hari? Nah, aku setiap hari ngerasain itu perut itu perih, perih ya, sakit, kadang melilit gitu, kadang kembung, habis makan kembung terus sampai kesesak ke dada tuh berat, napas juga berat, jantung berdebar setiap kali habis makan gitu, jantung tuh berdebar, dan ya cemas, muncul cemas yang berlebihan. Orang-orang normal kan kalau misalkan cemas itu wajar ya, dan gak ngerasain efek apa-apa. Nah, kalau kita cemas, kita tuh ngerasain jantung berdebar kenceng banget, berdebar, terus napas pendek, dan keringat dingin, dan lemes banget, terus gemetaran gitu. Terus pokoknya pikiran tuh pasti kemana-mana, dan pikiran tuh kayak mau mati. Nah, itu gejala panic attack ya, panic attack atau serangan panik yang ditimbulkan dari kecemasan berlebih akibat gejala-gejala yang muncul dalam tubuh kita gitu ya, dan pikiran kita yang mengarah ke berbahaya terus gitu ya, pikiran kita yang selalu mikir kalau ini tuh berbahaya gitu, padahal ini tuh nggak berbahaya sebenarnya kalau kita bisa mengatasinya. Nah, anxiety itu bahasa Indonesianya ya, bahasa kitanya itu kecemasan berlebih atau cemas yang berlebihan. Nah, kan setiap orang normal itu cemas wajar ya, tapi buat orang yang punya penyakit GERD, asam lambung, anxiety, cemas itu berlebihan banget, dan apapun yang kita cemaskan itu nggak terjadi ya. Kalau misalkan orang normal itu kan, kalau misalkan mereka cemas itu ya mungkin mereka bakalan takut sesuatu atau akan terjadi sesuatu, mereka cemas. Nah, kalau kita itu lagi diem atau misalkan lagi gak ada apa-apa juga kita cemas, karena emang sensasi dalam tubuh kita itu yang luar biasa. Nah, kan aku sering banget ya, misalkan kalau misalkan di rumah itu cuman berdua sama anak gitu, terus aku cemas. Nah, kalau misalkan lagi gak ngapa-ngapain gitu ya, gak ada kegiatan, aku sendiri itu suka cemas. Nah, makanya buat kalian yang lagi kena penyakit ini, jangan biarkan diri kalian itu sendirian ya, ngelamun itu gak boleh banget ya, soalnya pikiran itu kemana-mana pasti ngejurus ke hal-hal yang negatif. Aku sering banget itu ngerasa cemas ketika aku misalkan ada kegiatan di luar, atau misalkan kegiatan yang di ramai-ramai gitu, atau kondangan gitu ya. Aku nggak berani tuh kalau kondangan waktu sakit itu, karena aku sering mikir kalau di rumah gimana nanti kalau kambuh di sana, gimana nanti. Pokoknya pikiran itu negatif banget ya, gak ada pikiran positif, pikiran tuh negatif semua. Jadi belum berangkat juga udah cemas, udah panik, udah gemeteran, jadi aku nggak pernah jadi untuk berangkat ya. Nah, mungkin buat kalian yang kayak aku ngerasa aku tuh sendirian ya, aku nggak ada yang ngerti sama aku itu, sampai aku berjuang tuh sendirian ya. Aku ngerasa ada yang ngedukung gitu ya, padahal aku juga harus tetap sehat, tetap terlihat kuat buat anak aku, buat keluarga aku. Di awal mula mungkin penyakit ini datang karena aku banyak pikiran, karena aku juga tidak mensyukuri ya kehidupan aku. Mungkin yang banyak masalah, aku selalu sedih, aku orangnya itu selalu kepikiran banyak masalah, aku selalu pikirin gitu ya. Awal mulanya dari yang ya bapak aku meninggal gitu ya, sudah itu bapak aku meninggal, jadi keluarga aku itu jadi apa ya, kayak kacau gitu.
semuanya jadi beban. Terus aku pikirin terus sampai ya sejak ayah aku meninggal, terus ibu aku menikah lagi, dan di rumah aku cuman tadinya bertiga sama saudara-saudara aku. Nah sekarang aku cuman berdua sama anak aku karena saudara aku yang adik aku itu kerja dan kakak aku sudah menikah, sekarang tinggalnya beda rumah gitu ya. Jadi aku di rumah cuman berdua, kalau suami itu kerja, suami jarang pulang jadi jarang ada di rumah. Nah mungkin itu juga yang bikin aku kepikiran, aku cemas gitu ya. Aku di rumah tuh gak ada teman, apalagi kalau misalkan cuaca buruk di rumah itu hujan petir gitu, aku takut banget sama anak aku berdua ya. Emang dari dulu aku tuh orangnya tipe pencemas banget, terus yang suka mikir banget gitu ya. Dan aku itu tipe orang-orang yang misalkan kalau mengerjakan sesuatu tuh pengen cepat selesai ya, gak bisa fokus satu gitu, selalu ngerjain. Kalau misalkan lagi nyuci, terus aku sambil apa itu namanya cuci piring sambil nyuci baju gitu ya, terus sambil lagi ngepel sambil bikin air panas gitu ya. Jadi ya aku tuh pengen banget cepet selesai gitu kalau kerjaan gitu, padahal itu gak boleh ya. Kita harus satu-satu fokus menikmati setiap prosesnya. Nah mungkin dari kalian ada yang belum tahu, kita tuh kelihatan kayak sehat gitu ya, kayak orang sehat, kayak orang normal gitu, gak kelihatan lagi sakit, padahal kita tuh banyak banget yang kita rasain, 1001 sensasi yang kita rasain. Dan itu semua orang tuh bakalan gak percaya kalau kita ceritain. Kita cerita ke mereka itu pasti bakalan dikira kita tuh bohong, kita tuh halu. Pokoknya mungkin hanya Allah yang tahu ya. Dan juga orang-orang yang pernah terkena penyakit ini. Nah, di sini aku bakalan cerita sedikit ya. Mungkin aku pernah banget ngerasa sendirian gitu ya. Aku ngerasa sendiri, aku ngerasa sedih, terus gak ada yang ngertiin aku. Nah tiba-tiba aku tuh berpikir ya, kalau misalkan umur aku gak lama lagi gitu ya, aku kayaknya sedih banget kalau mau ninggalin anak, ninggalin keluarga gitu ya. Tapi kesininya aku mulai pasrah, aku mulai mendekatkan diri aku kepada Allah, aku mulai beribadah, aku rajin beribadah, aku banyakin sholawat ya. Sholawat sehari itu minimal 1000 kali, setiap sholat itu 200 sholawat dan astagfirullahaladzim ya. Istighfar, banyakin istighfar, sholat tahajud, sholat malam, sholat taubat, kita mohon ampun sama Allah. Mungkin Allah ngasih penyakit ini karena dosa kita ya. Aku dari situ aku mulai pasrah, aku mau mati sekarang, aku pasrah sama Allah, asal aku diampuni dosa-dosa aku gitu ya. Nah dari situ aku mulai pasrahkan diri aku mulai merasa tenang, aku mulai semuanya dengan bismillah, aku tenang, aku menjalani semuanya dengan gejala-gejala dan perasaan yang tidak enak banget itu. Aku ikhlas, alhamdulillah aku menemukan ketenangan, aku menemukan dari YouTube ya jalan keluar itu, dari mentor-mentor aku, dari mereka yang udah pernah terkena penyakit ini. Mereka berbagi ilmunya. Alhamdulillah aku menerapkan pola 3P itu, aku menerapkan pola 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir aku yang aku selalu pikirkan itu pikiran yang positif ya, agar aku itu bisa bersyukur, terus aku bisa menikmati hidup aku. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku ini membaik ya. Aku udah bisa keluar rumah, aku bisa ngurusin anak, aku bisa kemana-mana, dan alhamdulillah aku juga udah bisa makan makanan ya yang dipantrang.
Jadi maaf ya anak aku ini ganggu ya. Mungkin segitu dulu ya dari channel ini, nanti aku lanjutin lagi ke part selanjutnya. Semoga kalian semua sehat, tidak merasakan penyakit kayak aku, dan aku semakin sehat, dan semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.